بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ya, berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala, وقد عدد العلامة ابن القيم 10 خصائص لفظية لهذا الاسم. Imam Ibn Qayyim rahimahullah telah menyebutkan 10 kekhususan dari tinjauan lafaz tentang nama ini. Ada 10 kekhususan dari tinjauan lafaz tentang nama Allah Subhanahu wa taala ini. Thumma qala, kemudian beliau berkata, yaitu Ibn Qayyim, wa amma khasaisuhu al-ma'nawiyyatu, adapun kekhususan dari sisi makna yang terkandung dalam Allah ini, faqad qala fiha a'lamul khalqi bih, sungguh telah berkata orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalamnya makna Allah secara maknawi. Berkata Rasulullah, la uhsi thana'an 'alaika, aku tak mampu menghitung segala macam puji-pujian untukmu ya Tuhan. Kama athnaita ala nafsik, sebagaimana engkau sendirilah yang mampu menghitungnya. Tidaklah Nabi SAW mampu menyebutkan berbagai macam puji-pujian kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang naif, dan ilmu tentang hal itu tidak Allah beritahukan seluruhnya. Hanya Allah sendirilah yang tahu alangkah banyaknya puji-pujian berupa nama-nama yang Dia miliki. Dan ini menunjukkan tidaklah bilangan nama itu hanya berhenti pada bilangan 99 nama yang dimiliki Allah. Wa kaifa tuhsa khasa'is ismin musammahu kulla kamalin al-itlaq. Bagaimana dapat dihitung kekhususan setiap, ya, bagaimana dapat dihitung, ya, segala macam kekhususan nama Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana yang diberikan nama dengannya zat Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik segala macam bentuk kesempurnaan secara mutlak. Wa kullu madhin, segala macam pujian dialah pemiliknya yang layak baginya. Adapun pujian yang disebutkan kepada kita semuanya hanyalah merupakan sifatnya relatif, pujian yang relatif. Kita dipuji karena kecantikan kita, milik Allah. Kita dipuji karena kepintaran kita, milik Allah. Apapun yang dipuji, ya, betapa indahnya alam semesta ini, semuanya milik Allah. Tapi Allah, Dialah zat yang layak menyandang pujian secara mutlak. Wa kullu madhin, ya, kullu kamalin al-itlaq. Kaifa tuhsa khasa'is ismin musammahu, ya, kullu kamalin al-itlaq wa kullu madhin wa kullu hamdin. Segala macam bentuk pujian, segala macam bentuk pujaan, ya, segala macam bentuk wa kullu thana'in, ya, segala macam bentuk puji-pujian, wa kullu majlin, segala macam bentuk kemuliaan, wa kullu jalal, segala macam bentuk jalal, keagungan, wa kullu karam, segala macam bentuk kedermawanan, wa kullu izz, segala macam bentuk keperkasaan, wa kullu jamal, segala macam bentuk keindahan, wa kullu khairin, segala macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk ihsan, ya, wajud, jud juga maknanya dermawan, wa bir, kebaikan, wa fadl, karunia, falahu wa minhu. Semuanya adalah milik Allah dan darinya berasal. Bagaimana kita dapat menyempurnakan pujian kepada zat yang begitu indahnya ini? Miliknya lah segala macam pujian, pujaan, kebaikan, kedermawanan, ya, rahmat, keutamaan. Bagaimana mungkin kita memujinya? Tak mampu. Karena itulah Nabi mengatakan, saya tak mampu menyebutkan puji-pujian secara utuh, wahai Tuhan, sebagaimana Engkau yang mampu menyebutkannya. Kata beliau rahimahullah, rahsia yang terdapat dalam nama Allah Jalla wa Ala ini. Kata beliau, fama dzukira hadzal ismu fi qalilin illa katharahu. Tidaklah nama yang disebutkan ketika seseorang
sedikit, atau ketika sesuatu itu sedikit kecuali akan menjadi banyak. Ya, jika menyebutkan nama Allah ini akan segala macam bantuan pun turun. Jikalah itu pasukan sedikit dengan menyebutkan nama Allah, maka mereka menjadi banyak. Rezeki yang sedikit tatkala disebutkan padanya Allah dalam bentuk zikir akan menjadi banyak. Ya, begitulah seterusnya. Wala inda khaufin illa azalah. Taklah disebutkan nama ini ketika orang dalam kondisi ketakutan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kecuali akan hilanglah ketakutan tersebut. Wala inda karabin illa kasyafah. Taklah disebutkan nama Allah dalam kondisi seseorang terjepit, ya, dalam keadaan yang begitu sulit dan rumit, kecuali Allah akan menyingkap baginya segala macam kesulitan tersebut. Wala inda hammin wa ghammin illa farrajah. Taklah disebutkan nama Allah dalam kondisi ham. Ya, hammun adalah kegalauan akan masa yang akan datang. Khawatir tak makan, khawatir rezeki seret, khawatir tak punya lagi rezeki, khawatir dengan musuh-musuh. Ya, kekhawatiran ini membuat seorang ketakutan yang tak pernah berujung, terus menerus demikian. Tatkala disebutkan nama Allah dengan pemahaman yang utuh, yang benar, maka segala macam galau untuk masa akan datang hilang. Wala inda hammin wa ghammin. Tidaklah pula nama Allah disebutkan ketika orang galau dalam kekinian. Kalau andai kata hammun, galau untuk masa akan datang yang tak terbaca, bagaimana rezeki, bagaimana nasib, bagaimana besok makan tidak saya, bagaimana besok, bagaimana ke depan, punyakah saya keturunan, bagaimana nanti, ya, usaha-usaha saya apakah akan hancur, apakah akan maju. Akhirnya galau, menderita dalam kegalauan, tidur pun tak nyenyak. Ini namanya hammun. Adapun sekarang yang dia rasakan, perasaan yang tak menentu, ketakutan yang tak menentu, namanya ghammun. Tatkala orang dalam mengalami kegalauan, kekinian, dia menyebutkan nama ya Allah, anta muqaddirul aqdar, engkau lah yang menentukan segala macam takdir. Hilang. Subhanallah. Ya, apapun yang tidak kita raih hari ini dalam kegalauan, kita katakan ya Allah, semua sudah dalam catatan takdirmu, selesai. Jadi jika disebutkan dalam kondisi galau untuk masa akan datang, galau dalam masa kini, illa farrajahu, kecuali Allah akan berikan solusi, keluarkan daripada kegalauan tersebut. Wala inda dhiqin illa wasa'ahu. Tidaklah disebutkan nama Allah dalam kondisi orang sempit rezekinya, kecuali Allah akan melapangkan rezekinya. Ya Allah, ya Razzaq, ya Tuhan, engkau memberi rezeki, wasi' alaina, lapangkan rezeki kami. Subhanallah. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahul quwwah. Tidaklah seseorang yang lemah bergantung dengan nama ini, menyebutnya ya Allah, kecuali dia akan menjadi kuat. Lemah dalam ekonomi, ya Allah, ya Ghani, menjadi kuat. Ya, lemah dalam diri kita ini yang penyakitan ini. Untuk orang-orang penyakitan, sebutkan Allah, engkau akan kuat. Kadang-kadang kita sakit gara-gara lemahnya kita, ya, lemahnya persepsi kita tentang Allah yang maha kuat, kurangnya prasangka baik kita kepada Allah yang maha kuat. Tatkala kita kuatkan prasangka baik kepada Allah, insyaallah kita akan menjadi sehat. Ya, taklah disebutkan nama Allah ketika orang dalam kondisi lemah, lemah tubuhnya, lemah badannya, lemah ekonominya, lemah pendapatannya, kecuali dia akan menjadi kuat dengannya. Wala dhalila wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwah, wala dhalilun illa analahul izzah. Tidaklah ada orang yang hina ketika menyebutkan nama Allah, kecuali dia akan menjadi mulia. Subhanallah.
Wala faqirun illa asarahu ghaniyan. Tidaklah seorang fakir menyebutkan nama Allah kecuali dia Allah akan buat menjadi kaya. Kadang-kadang orang salah mengartikan perkataan ulama. Berarti kalau mau kita kaya, duduklah kita banyak-banyak, zikirlah Allah, 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 Allah. Tidak ada panduan dalam Islam zikir dengan lafaz Allah saja. Kecuali engkau sedang menyuruh, ya Allah murahkan kami, ya Allah mudahkan kami, ya Allah sehatkan kami. Adapun zikir Allah, 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 Allah tak ada dalam Islam. Karena zikir adalah kandungan pujian. Karena itulah kita lihat zikir-zikir diajarkan Nabi SAW semuanya dalamnya ada pujian, pengagungan, membesarkan Allah, mensucikan Allah daripada segala macam tuduhan-tuduhan yang tak layak baginya. Maka dengan itulah kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang disangkakan musuh-musuh Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya dan daya upaya kecuali karena Allah semata. Tidak ada zikir dengan lafaz Allah. Dan makna Allah kayakan dia, kekayaan bukan hanya dalam bentuk materi yang tampak. Illa aghnahu Allah. Taklah ada orang miskin menyebutkan kata-kata Allah kecuali menjadi kaya. Kaya itu bukanlah hanya dalam bentuk uang yang banyak kita miliki di ATM kita, di rekening-rekening kita, rumah yang kita miliki banyak, mobil-mobil dan seterusnya. Karena kekayaan itu bertingkat-tingkat. Itulah kekayaan terendah. Dan kekayaan yang tertinggi adalah kekayaan bersama Allah. Al-ghina billah. Ini yang tertinggi. Maka orang yang tahu dengan Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang hanya berhak diibadati satu-satunya, dan dia menyebutkan nama Allah Tabaraka Ta'ala, dan paham apa kandungan terdapat dalamnya, kecuali Allah akan membuat dia kaya daripada kefakiran. Subhanallah. Kefakiran itu, subhanallah, kadang-kadang dimiliki oleh orang-orang kaya dunia ini. Para koruptor yang gajinya besar-besar masih korupsi, mereka lah orang fakir hakikatnya. Ya, sudah banyak uangnya, banyak hartanya, masih juga korup. Kadang-kadang kita melihat, malu kita melihat orang-orang yang korupsi ini. Kenapa malunya? Orang Islam tapi tetap korupsi. Pejabat korupsi. Subhanallah. Pernah kita lihat dikeluarkan, disita dari rumahnya mobil, hanyalah kepala daerah. Tapi mobil-mobil yang disita, mobil-mobil mahal, miliaran rupiah, keluar 1, keluar 2, keluar 3, keluar 4, keluar 5. Kepala daerah 5 tahun menjabat, entah berapa mobil mewahnya, ketangkap KPK. Subhanallah. Disita semua mobil-mobil mewahnya. Ya ilahi, subhanallah. Apakah mereka itu orang kaya? Wallahi mereka orang paling fakir di dunia ini. Jadi harus dipahami makna kefakiran hakiki adalah kefakiran tatkala mereka tak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Ya, jangan diartikan kefakiran hanyalah tak punya apa-apa. Banyak orang tak punya apa-apa, dia kaya raya. Subhanallah. Banyak orang punya segalanya, dia paling miskin karena ambisi yang tak pernah berhenti. Sudah subhanallah. Ya. Kata beliau, wala faqirun illa asarahu ghaniyan wala mustawhish. Wala mustawhishan illa anasahu. Taklah orang ada dalam kesendirian, ketakutan, kekhawatiran, kesangaran, takut, kecuali Allah SWT akan menenteramkannya dengan menyebut nama Allah Tabaraka Ta'ala. Di jalan, mau pulang kampung, mudik lebaran, lewat daerah-daerah yang kabarnya di sanalah para perampok bajing loncat. Subhanallah. Kemana kita mau lari? Pak polisi, tak ada mereka di hutan-hutan dalam setiap keadaan. Subhanallah. Ya, ketika itu siapa yang kita sebut-sebut? Tak ada kecuali Allah. Ya Allah, salimna, ya Allah selamatkan kami. Allahu Akbar. Ya, malam hari gelap, kita masuk lewat dari jalan, di stop sama polisi. Pak, jangan jalan sini Pak, ini jalan bahaya.
Ya, malam hari tak kami rekomendasi. Ini kami blokir malam hari, pergi jalan sini. Subhanallah. Siapa lagi yang mau kita sebutkan dalam kondisi seperti ini? Allah Jalla wa Ala. Tak ada yang lain kecuali Allah Tabaraka Ta'ala. Ya. Wala maghlubun illa ayyadahu wa nasarahu. Tak ada seseorang yang dia dikalahkan dalam urusannya. Subhanallah. Kecuali dengan itu dia akan menang. Dengan menyebut nama Allah dia menang. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Karim, tatkala Nuh alaihi salatu wassalam dikalahkan oleh kaumnya, beratus tahun tak ada yang mau masuk Islam kepada agama Nuh kecuali segelintir. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Tuhan, sungguh urusanku dikalahkan mereka, bantulah aku. Turunlah bantuan Allah, dicurahkan hujan. Berkata para ulama tafsir, hujan itu diturunkan ala qadar, dengan ketentuan, tak langsung dicurahkan semuanya. Kecuali pada masa Nabi Nuh, semua hujan dicurahkan tanpa dengan takaran. Ini enggak banjir Batam ini, walaupun banjir 1 jam 2 jam, karena hujan diturunkan ala qadar, dengan takaran. Banjir sebentar Batam Center, banjir sebentar Batu Haji Tanjung Uncang, 2 jam 3 jam hilang. Tapi pada masa Nuh berdoa minta kepada Allah, Rabbi inni maghlubun fantasir. Tuhan, aku dikalahkan urusanku, Engkaulah zat yang maha kuat, bantu aku menangkan. Seketika turunlah hujan bila qadar, tanpa takaran, langsung dicurahkan semua. Tenggelam bumi seisinya. Tak ada bencana lebih dahsyat daripada bencana yang ada pada masa Nabi Nuh. Tak ada. Tsunami 30 meter tsunami di Aceh itu. Pohon kelapa masih. Banjir Nabi Nuh, gunung. Subhanallah, gunung-gunung itu tenggelam. Apalah gunung paling tinggi di Batam ini? Ya, paling gunung sana itu, yang di ujung jembatan 6. Gunung apa namanya? Lupa nah. Gunung Kandap. Itu dah kita anggap tinggi kali itu Gunung Kandap. Subhanallah. Padahal jauh berpuluh kali lebih tinggi Gunung Turzina. Gunung Kandap tenggelam. Kira-kira kalau Gunung Kandap tenggelam masih ada nggak kita di sini ceritanya? Tak ada. Tak ada lagi kajian di Batu Haji. Tenggelam semuanya. Kalau Kandap tenggelam pada peristiwa Nabi Nuh, subhanallah, Gunung Turzina pun tenggelam. Mendarat kapal Nabi Nuh di atas gunung. Subhanallah, di Aceh paling baru yang mendarat kapal Pertamina, mendarat tengah darat, di tengah kota mendarat kapal, dicampakkan ombak sampai 5-7 kilo dari pantai. Subhanallah, ini mendaratnya di atas gunung. Allahu Akbar. Kata Allah, wastawad 'alal judi. Allahu Akbar. Jadi inilah ikhwatul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala ada seorang dikalahkan urusannya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dikalahkan, aku dizalimi, Allah, aku ditipu, ya Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Wala muttarrun ila kashafa dharrah. Tidak ada orang dalam kondisi terjepit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan singkap segala macam kondisinya. Wala syaridun illa awah. Tak ada orang yang lari mengungsi ke sana kemari, ketakutan daripada musuh-musuhnya, kecuali Allah yang akan melindunginya, menampungnya, memberikan baginya tempat tampungan. Subhanallah. Wa huwal ismul ladzi tukshafu bihil kurubat. Dialah nama yang dengannya disingkap segala macam mara, bahaya dan derita. Wa tustanzalu bihil barakat. Dialah nama yang dengannya Allah cucurkan semua keberkahan dalam hidup ini. Keberkahan rezeki, keberkahan anak, keberkahan istri, keberkahan waktu, keberkahan harta. Wad da'awat, dengannya Allah SWT turunkan segala macam ijabah atas doa-doa manusia dan hamba. Wa tuqalu bihil atharat, dan dengan nama tersebut dihapuskan segala macam ketergelinciran kita, dosa-dosa kita yang lampau, kesalahan-kesalahan kita. Tatkala kita bertobat, beristighfar,
astaghfirullah. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lampau dengan nama Allah tersebut. Wa tustadfa'u bihi sayyi'at, dengannya lah akan dijauhkan segala macam perkara-perkara yang jelek. Wa tustajlabu bihil hasanat, dengannya akan datangkan segala macam kebaikan. Ila akhiri kalami rahimahullah, sampai akhir daripada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Inilah rahasia secara makna yang terkandung dalam nama Allah Tabaraka Ta'ala.